Shalom saudara. Haleluya, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anakmu boleh datang di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu dengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga sampai selesainya ibadah ini. Kami percaya Tuhan Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan baca ayat hafalan kita pada minggu hari ini yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah sesudahnya pada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Amin. Kita akan tetap berdiri, kita masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu.
kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Kita naikkan pujian Engkau baik.
menghargai, kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau menyukakan hati-Mu Bapa. Kami memberikan pujian dari hati kami Bapa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan Bapa. Engkau yang setia menolong kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan sepanjang perjalanan kami Tuhan, bahkan minggu-minggu ini Bapa. Kami percaya kami kuat bersama dengan Engkau. Saat ini Bapa mau melihat kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan sudah menyembah Engkau. Hadirat-Mu dinyatakan atas kami Tuhan, kehendak terjadi atas kami Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami. Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Bapa. Kau berikan dengan hati yang ikhlas Bapa, yang terbaik buat Engkau Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami mengucap syukur dan siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Tangan Tuhan menyelamatkan.
Haleluya. Oh, haleluya. Nanti Bapak Suyitno, mari saya bilang maju ke depan. Terima kasih Bapak, kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh menghadap-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya puji-pujian pada pagi hari ini menjadi dupa di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau sucikan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam jiwa kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bangun tahta Tuhan lewat puji-pujian kita. Tuhan sudah duduk di atas tahtanya. Mari tiba saatnya kita memohon. Tuhan Yesus berfirman kepada kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Dan bukan hanya mendengar, tapi kami siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Puji Tuhan, semua adalah untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, dan yang terutama adalah untuk keselamatan kita. Dan itu yang terpenting di atas segala-galanya. Puji Tuhan, karena keselamatan merupakan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita dengar, kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami supaya firman yang kami dengar dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mengerti, memahami, mengimani, dan melakukannya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama baca di dalam kitab 1 Petrus, ayat hafalan kita yang sudah kita baca tadi. Ya, tapi saya kembali akan bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekali lagi, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Puji Tuhan. Secara lewat ayat pokok ini saya ingin berbicara atau saya berikan tema judul pemurnian. Pemurnian.
Saudara, sementara saya merenungkan judul ini, pemurnian. Nah, saya ingat setelah saya tamat SMA, ya, kemudian berusaha mencari perguruan tinggi. Teman-teman semua mengajak, ayo Yehuda, itu nama sekarang. Dulu panggil, ayo Cium, Cium, nama Tionghoa saya Cium, Ciong. Kata-kata ayo Yehuda, kita cari pendidikan selanjutnya sama-sama. Diajak ke Semarang untuk meneruskan pendidikan di kejuruan kedokteran. Tapi semua gagal. Ya, di samping biaya untuk masuk perguruan tinggi itu biayanya besar sekali. Ya, orang tua saya ibu tidak kerja. Yang membiayai hanya kakak saya yang paling tua, kerja di perhiasan. Pokoknya ada banyak hal gagal. Jadi saya membantu bekerja di kakak saya membuat perhiasan tukang emas. Ya. Sebelum kemudian saya melanjutkan karena Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Itu pun ditentang oleh kakak saya, mau jadi apa kamu jadi hamba Tuhan? Bagaimana hidupmu nanti? Ya. Tapi karena Tuhan yang panggil, saya percaya. Ya, saudara, kalau saya membuat perhiasan dari emas, ya, ada kadang-kadang dari perak, ya, tapi yang kebanyakan dari emas. Entah itu membuat kalung, entah membuat gelang, entah membuat cincin, ya, menurut pesanan dari toko emas. Nah, saudara, sisa-sisa dari emas, ya, yang karena dikikir, kiranya banyak, kalau biasa cincin, gelang itu mesti pakai kikir, kan? Nah, untuk dibentuk. Kikiran itu, rembutan-rembutan itu banyak yang jatuh. Ya, kecil bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dikumpulkan, saudara. Ya, tidak mudah diterbangkan angin karena berat jenisnya, ya, berat jenis emas itu tinggi. Ya, dikumpulkan, kemudian dilebur jadi batang, tapi kadarnya rendah, ya, hanya 18 sampai 20 karat. Ya. Nah, maka emas yang kadarnya rendah tadi kemudian dimurnikan supaya menjadi emas murni 24 karat. Ya, saya ingat dan lihat itu bagaimana caranya melalui proses, saudara. Jadi emas yang kadarnya rendah, ya, dimurnikan menjadi emas yang murni kadarnya tinggi. Ya, melalui proses. Ya, kalau emas itu bisa menjerit, tentu dia bisa menjerit. Sakit. Nah, demikian juga saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi dalam ujian karena kasih Tuhan yang akan mengubah kita. Tetapi kebenaran tadi dinyanyikan. Saya baru perhatikan. Ya. Saya berikan judul pemurnian. Pemurnian gereja Tuhan. Gereja Tuhan perlu dimurnikan. Apalagi saudara dan saya, kita yang sudah dihidup di akhir dari akhir zaman, kita
Kita semua orang percaya. Sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kecuali Tuhan panggil dulu, panggil dahulu mati, puji Tuhan. Kalau kita dalam proses pemurnian, ya. Jadi kita dalam proses naik, karena bukan turun. Ya, rohani kita naik, bukan turun. Pemurnian gereja Tuhan. Untuk apa gereja Tuhan dimurnikan? Untuk apa umat Tuhan, saudara dan saya dimurnikan? Yang pasti untuk masuk di dalam gereja yang sempurna. Jadi pemurnian gereja Tuhan dimurnikan supaya gereja menjadi gereja yang sempurna, siap menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, pemurnian gereja Tuhan, Tuhan ingin, ya, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin memurnikan gereja Tuhan, memurnikan saudara dan saya secara pribadi. Keselamatan itu bersifat pribadi. Jangan nunut suami, nunut istri, istri nunut suami, anak nunut orang tua, tidak bisa. Keselamatan itu bersifat pribadi. Jadi Tuhan ingin memurnikan gereja Tuhan, saudara dan saya, supaya kita benar-benar hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ingat, kita sudah hidup di akhir zaman. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi cukup dengan tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Jadi pemurnian, saudara dan saya, kita harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau saudara mau dimurnikan, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, hidup kudus dan benar. Yesus berkata, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang bisa memurnikan kita adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, dan kuasa Roh Kudus. Yesus yang naik ke sorga, dia kemudian mencurahkan, memberikan kuasa Roh Kudus yang disebut sebagai roh penolong, roh penghibur, dan juga roh kebenaran. Jadi Roh Kudus dengan firman Allah akan membuat kita hidup kudus dan benar. Sebab Roh Kudus itu akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Sebab apa yang dia dengar dari Yesus, dia terima dari Yesus, itu firman kebenaran. Sebab itu disebut roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13-14. Ya, Roh Kudus, dia tidak menceritakan diri sendiri, tapi dia menceritakan kebenaran firman yang dia sudah dengar dan dia sudah terima daripada Yesus. Itu yang dilakukan, saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya, hari-hari ini, saudara sadar atau tidak sadar, puji Tuhan ya, bagaimana Tuhan kita diingatkan. Ini satu tanggung jawab buat saudara dan saya, memelihara, mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, sebab kita hidup di hari-hari terakhir, hari-hari yang semakin sukar dan gelap. Nah, kita harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran
supaya kita dimurnikan, bertumbuh masuk di dalam gereja yang sempurna. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, berkata demikian. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, firman Tuhan yang mau menguduskan dan hidup di dalam kebenaran. Karena kita memiliki janji-janji itu, marilah, perhatikan, kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, firman Allah mengingatkan kepada kita, marilah kita menyucikan diri kita. Kita diperintahkan untuk menyucikan. Firman itu perintah. Dan perintah itu tidak ada yang berat. Saudara pasti bisa kalau mau. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan, tidak ada yang terlewat. Biarpun kita belum berbuat, kita belum katakan, masih ada di dalam pikiran rencana saja Tuhan tahu. Pencemaran jasmani dan rohani. Jadi hidup kita ini, kita masih hidup dalam jasmani, tapi kita mempunyai kehidupan rohani. Nah, jasmani dan rohani itu saling berhubungan. Jasmani kita tercemar karena perbuatan kita, karena kelakuan kita, karena perkataan kita, karena pekerjaan kita yang kotor, yang jahat. Ya, jasmani tercemar, tapi rohani itu terseret, saudara. Jadi kita harus menjaga ya, dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Lalu dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Menyempurnakan kekudusan. Ya, bukan saja kudus tapi menyempurnakan. Kita betul-betul menjaga hidup kekudusan kita supaya kekudusan kita itu betul-betul sempurna. Dan kalau saudara baca ya, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27, nah, firman Allah berkata demikian. Efesus 5 ayat 27, menyempurnakan kekudusan kita apa saudara? Supaya dengan demikian menempatkan jemaat. Saudara dan saya adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut, atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, menyempurnakan kekudusan. Dengan demikian, ya, ini keinginan Tuhan. Tuhan ingin ya, menempatkan saudara dan saya di hadapannya. Dikatakan dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut, dan juga tidak bercela. Ya. Sekali lagi, karena kita sudah hidup di akhir zaman, mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali.
Ingat keselamatan itu di atas segala-galanya. Iblis tidak tinggal diam, dia berusaha luar biasa keras. Setiap celah sedikit sudah ada kesempatan iblis masuk. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan mengikuti semua perintah Tuhan Yesus. Itu untuk menjaga keselamatan kita. Nah, kembali kepada ayat pokok kita tadi, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan seterusnya. Penghakiman. Nah, penghakiman yang di sini itu maksudnya adalah pemurnian, seperti judul yang saya berikan. Penghakiman di sini maksudnya adalah pemurnian. Itu karena kasih Tuhan. Jadi karena sekarang telah tiba saatnya pemurnian dimulai, dan pada rumah Allah, pada jemaat, pada umat Tuhan, ada saudara dan saya sendiri yang harus pertama-tama dimurnikan. Dan jika pemurnian itu dimulai pada kita, saya bisa bayangkan bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Apa yang akan mereka alami? Secara yang saya sudah percaya saja, kita masih perlu dimurnikan untuk memantapkan keselamatan saudara dan saya. Nah, kalau pemurnian itu, pemurnian gereja Tuhan saudara dan saya, itu dimulai dari hidup jemaat Tuhan, atau khususnya aja dimulai dari hidup saudara dan saya. Sekali lagi, kalau pemurnian itu dimulai dari saudara dan saya, maka saudara, apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan? Apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan? Jangan remehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Tanggung akibatnya tak meremehkan. Pasti tidak. Jadi sekali lagi, apa yang harus saudara lakukan kalau pemurnian itu dimulai dari gereja Tuhan, dari umat Tuhan, dari orang-orang yang percaya, atau dari saudara dan saya sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Bertobat. Firman Allah berkata dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Apa artinya bertobat? Kalau kita disuruh bertobat, nah, tinggalkan jalan-jalan hidup kita yang jahat, jalan-jalan kita yang berbau dosa. Dosa itu manis, dosa itu enak, menguntungkan saudara. Nah, bertobat artinya kita harus tinggalkan semua jalan-jalan kita yang jahat, yang katakanlah yang berbau dosa, yang pasti, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat. Kalau menurut firman Tuhan, pertobatan itu setiap hari. Kita harus bertobat, hidup dalam pertobatan. Nah, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengkoreksi
hidup kita. Dan setiap hari. Dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau kita apa itu kebenaran, dia mampu hidup kebenaran. Jadi kita hidup di dalam kebenaran, kita mentaati firman Tuhan dan bersyukur. Tuhan tahu persis kita perlu penolong Roh Kudus tadi. Apalagi budi salah satu namanya Roh kebenaran, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran dengan lembut, dengan penuh kasih. Kita selalu diingatkan kalau mau melenceng, mau keluar, mau berbuat jahat, diingatkan. Bahkan kalau perlu yang sudah lalu, Roh Kudus bisa mengingatkan supaya kita, aduh saya sudah berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Mari coba kita dengar kata-kata Yesus. Matius pasal yang ke-12 ayat 41. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 berkata demikian. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini, siapa yang ada di sini? Yesus. Yang berkata ini Yesus. Sebab yang ada di sini Yesus lebih besar daripada Yunus. Kata-kata ini diucapkan oleh Yesus dalam bisa belajar Matius pasal 24 perikop ini. Jelas ayat ini dikatakan oleh Yesus bangsa Niniwe yang sangat jahat, perbuatannya penuh dengan dosa. Bangsa Niniwe yang jahat dan penuh dengan dosa saja langsung karena bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahatnya. Begitu mendengar seruan ajakan daripada Yunus, bertobat dari segala perbuatan jahatmu, dosa-dosa. Kalau tidak, Allah akan menghukum Niniwe. Saya kata posisi itu mendengar seruan ajakan untuk bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan. Langsung orang-orang Niniwe, dari rajanya sampai rakyat, bahkan dikatakan sampai binatang-binatang peliharaannya puasa 3 hari puasa. Mereka bertobat. Langsung mendengar ajakan bertobat. Tapi sangat disesalkan, justru bangsa Israel yang mendengar ajakan dari Tuhan Yesus untuk bertobat, mereka itu tetap keras kepala, saudara. Mereka tetap hidup di dalam dosa, dalam kejahatan. Mereka tidak mau bertobat. Mendengar seruan ajakan dari Yesus bertobat. Sangat disayangkan mereka tidak bertobat. Agar kita tahu apa yang mereka berbuat. Mereka menolak Yesus, justru mencarikan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Kita mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, melalui firman ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, ya, sebagai umat pilihan Tuhan, ya, sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan.
tidak mau bertobat. Sekali lagi sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau tidak mau bertobat, maka kita hukuman Tuhan itu pasti akan terlebih dahulu dijatuhkan dalam kehidupan umat Tuhan, termasuk saudara dan saya. Terlebih dahulu dijatuhkan kepada kita kalau kita tidak mau bertobat. Jadi sekali lagi, apa yang harus saudara lakukan ya, supaya ya, kita dimurnikan, dikuduskan, dan supaya kita masuk dalam gereja yang sempurna, siap untuk kedatangan. Apa yang harus kita lakukan? Hanya contoh, tapi saya ingin ajak saudara baca Wahyu pasal yang kedua. Ya, saudara bisa baca ayat yang kedua sampai yang kelima. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dimurnikan, terus bertumbuh masuk dalam gereja yang sempurna. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai kelima, tapi saya akan baca ayat yang kelima dulu, berkata demikian. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, apa harus kita lakukan? Bertobat, kembali lakukan perbuatan yang mula-mula. Kalau saudara baca perbuatan yang mula-mula dari jemaat Efesus ini yang kita baca, terlebih dahulu saudara bisa baca ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3 berkata demikian. Saya potong sedikit. Pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala perbuatan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ya, ketekunannya gimana? Jemaat ini tidak mau kompromi dengan dosa. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus mendapat ujian dari Tuhan. Saudara baca, Yesus memberikan ujian kepada jemaat Efesus. Tuhan mengetahui, dikatakan segala jerih payahmu. Jerih payah saudara sebagai anak Tuhan. Tuhan perhatikan saudara. Sekali lagi, jerih payahmu, bahkan ketekunanmu. Dipuji oleh Tuhan. Jerih payah, ketekunanmu, bahkan mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Kepada jemaat Efesus datang hamba-hamba yang mengaku rasul, mereka berkhotbah disertai dengan tanda-tanda mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Tapi jemaat Efesus tidak bodoh. Mereka tahu, saudara baca dalam ayat yang kedua, itu bukan dari Tuhan. Meskipun pelayanannya mujizat, kesembuhan, artinya jemaat Efesus tidak mau kompromi dengan dosa saudara.
Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Bahkan tidak mengenal lelah dalam pelayanannya. Kita baca. Tapi sayang saudara. Ini kita belajar firman Tuhan. Tetapi sayang, di antara semua yang baik dan baik, tapi ada satu yang tidak baik. Dan itu dicela oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Kalau Tuhan menegur saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan menempel saudara, itu tanda Tuhan cinta. Amin saudara. Ya, karena kalau itu mengenai kita, aduh. Saya sudah berbuat dosa, saya sudah berbuat jahat, saya sudah keluar dari firman Tuhan. Dari antara yang baik-baik ada satu yang tidak baik. Apa itu saudara? Jemaat Efesus ini telah kehilangan kasih yang mula-mula. Coba saya baca lagi pasal 2 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan sepele, kalau ditegur ini sangat penting. Padahal perbuatan mereka tadi dipuji Tuhan. Ini semua baik-baik, bagus, dipuji Tuhan. Dan kalau ada satu yang tidak baik saja ditegur oleh Tuhan. Itu yang penting ya, kehilangan kasih yang mula-mula. Sekarang banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, kelihatannya tetap rajin ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, ya kelihatan rutinitas dilakukan dengan baik. Kalau kita perhatikan dari Korintus pasal 2 ini, banyak orang Kristen yang telah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kehilangan. Bahasa Inggris. Mana kasih kita kepada Tuhan? Kalau dilihat, wah orangnya rohani, masuk ke gereja begini. Tapi sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan ini terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kehilangan kasih yang mula-mula justru ini terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus sendiri berkata, kalau saudara baca Matius pasal yang ke-24 ya, ayat yang ke-12, secara dikatakan di akhir zaman, ini kata-kata Yesus. Matius pasal 24 itu berbicara akhir zaman. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tidak semangat lagi, tidak berapi-api lagi. Ini firman Tuhan. Ini dikatakan oleh Yesus. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 1, banyak orang akan murtad. Bukan saja kasihnya menjadi dingin, dia masuk gereja berbakti, tapi kasihnya dingin. Bahkan banyak orang akan murtad. Saya tahu apa artinya murtad, meninggalkan Tuhan, karena mereka lalu mengikuti orang-orang penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, ini terjadi justru di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Saya baca
saya renungkan ini saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau saya belajar ditegur oleh firman Tuhan, saya belajar ditegur oleh guru saya, terima kasih. Oh my God. Terima kasih. Kasihnya menjadi dingin bagi yang murka. Dan Tuhan sudah menyebutnya tadi dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Tuhan menyebutnya sebagai kejatuhan yang sangat dalam. Ya, kehilangan kasih yang mula-mula itu kejatuhan yang sangat dalam. Sebab itu Wahyu pasal 2 ayat yang kelima tadi, bertobatlah. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Untuk Tuhan itu kasih mula-mula itu dari itu. Wow, saya ingat bahkan kalau apa-apa mau ini saling dahulu-mendahulu. Mau membayar kata dahulu, kata bayar aku, enggak aku punya ini dan itu. Kasih persaudaranya, itu ada kadang seperti kejatuhan sangat dalam. Dan ingat, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang bisa mengangkat kalau anak Tuhan ya dari kejatuhan yang sangat dalam tadi. Selain Yesus, hanya Yesus yang bisa menolong dan mengangkat melalui teguran Petrus. Puji Tuhan, kita harus bersyukur, saudara. Kalau saudara bersyukur dan mendengar firman Tuhan, ya mungkin menegur saudara, khususnya saya dulu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita harus berkata puji Tuhan, kita bersyukur. Ya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada jemaat Efesus untuk bertobat kembali kepada kasih yang baru. Tuhan di atas segala. Waktu untuk Tuhan, oke. Korban untuk Tuhan, oke. Ya sesuai dengan kemampuan kita berkorban. Tuhan jemaat Efesus masih diberi kesempatan, saudara, untuk bertobat. Juga saudara dan saya, ya, jemaat GBI Iberia Sragen pagi hari ini, untuk bertobat. Gimana kasih saudara kepada Tuhan? Masih hitung-hitungan, masih ini, masih itu, masih itu. Sekali lagi bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan masih ingatkan, masih beri kesempatan untuk bertobat, melakukan lagi apa yang semula kita lakukan, tapi yang sudah mulai kita mundur, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Itu pribadi pribadi. Hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara yang bisa menilai kebenaran firman Allah ini. Bertobat, lakukan kembali apa yang semula kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, ya, Tuhan akan mengambil jadi kata-kata kaki Gideon. Gideon itu berbicara dalam kuasa Roh Kudus. Apakah Gideon lebih gelap?
Kalau dalam tabernakel kejadian itu ada di kemah suci. Ukurannya 2000, 10 kali 20. Kalau ruang kudus itu 10 kali 10 seri berapa ukurannya? 1000, jadi 10 berapa ya? Lupa saya. Kalau ruang suci itu 2000 gitu ya. 2000 tahun. Kalau ruang kudus itu 1000. Hanya berapa kali berapa saya lupa. Itu sekitar 1000 tahun dahulu. Kalau kita tidak mau bertobat, kaki kita akan diambil gelap saja. Artinya kita hidup di dalam terang, anugerah Tuhan, tapi hidup di dalam gelap. Kalau kita tidak mau bertobat, ya masih masuk kebaktian, masuk gereja, jangan kaget, saudara. Ini Tuhan yang tahu. Jadi saudara, selagi masih ada kesempatan, pergunakan, manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Bertobat, lakukan yang baik, kembali kepada kasih yang murah-murah, lakukan kasih yang murah-murah. Kasih yang murah-murah ini penting. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kita Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita pelajari tentang kasih, dikatakan sekali lagi, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, membuat kita kuat, mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang akan mengikat tubuh Kristus, ya, untuk masuk di dalam kesempurnaan. Kasih. 1 Korintus pasal 13 kita bicara tentang kasih. Apa itu kasih? Saya kalau baca itu saudara saya bisa segala bahasa mereka entah, tapi kalau saya tidak punya kasih, sia-sia. Saya korbankan semua kekayaan apa ini, kalau tidak punya kasih, sia-sia. Harganya kasih, nilainya kasih, saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, jadi maksud dan tujuan dari pemurnian membawa kita masuk di dalam kesempurnaan. Ya, kalau saudara dan saya mau taat, ya, ini kita dengar teguran firman itu, kita perlu lakukan yang baik. Itu pemurnian untuk meningkatkan saudara, membentuk saudara, memproses saudara, rohani saudara, masuk dalam kesempurnaan. Kalau saya ingat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kuduskanlah dirimu. Apa itu? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada yang ingat kan? Coba bacakan 1 Tesalonika 5:23. Jadi kamu baca sudah dapat ya, jadi itu terus baca. Apa kadang-kadang permulaan yang lupa isinya tahu.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuh sempurna dan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus. Roh, jiwa termasuk tubuh, saudara. Kalau kita masuk dalam kesempurnaan, tidak ada yang nanti dalam keadaan cacat disingkirkan atau dalam keadaan cacat buta. Mata saya satu, nanti dua. Tidak jelas. Telinga jelas. Hidung jelas. Mulut tidak punya gigi. Giginya tumbuh, saudara. Ya enggak, giginya hanya tinggal beberapa gigi di bawah. Akan tumbuh. Yang pincang ataupun dia tidak punya kaki satu, punya hanya satu dia akan muncul keluar, saudara. Itu yang terbaru. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu sempurna tak bercacat. Mau disingkirkan, masih ada yang cacat. Jadi beban. Kita baca satu ayat dari 1 Petrus 5 ayat 10. Berkata demikian, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, sumber anugerah, yang telah memanggil kamu karena menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, bukan saudara yang menentukan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. 215 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ya, melalui khotbah, melalui kesaksian, melalui pujian, melalui, bukan panggil saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jangan dipanggil Tuhan, saya sediakan kemuliaan itu. Saya sampai hari ini diselamatkan saja sudah bersyukur. Bersyukur itu anugerah. Masih disediakan kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu pada 4 hal. Saya dibahas. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Secara dipanggil, sudah anugerah. Sekarang kita sedang proses pemurnian, ya, dimurnikan supaya kita menjadi sempurna. Menderita seketika, kami katakan menderita seketika lamanya. Memang 8 perintah itu menderita, mau begini tak boleh. Tapi itu untuk kebaikan. Tapi berkata tidak berarti di belakang ada berkat yang luar biasa. Itu sudah satu ayat yang terakhir. Milikilah kuasa Roh. Saudara dan saya sudah terima Roh Kudus. Ketika saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah. Punya iman menerima Yesus itu anugerah. Kita lahir baru, Roh Kudus sudah ada. Semua sudah pun. Tapi Tuhan mau kita supaya penuh, saudara. Ada tapi belum penuh. Ini harus kita sadari, secara sadar. Roh Kudus sudah ada. Berapa persen? 25%, 50%, 75%, 90%, bahkan sampai 99%. Tapi itu belum penuh, saudara. Bisa Rasul pasal 4. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, 120 mungkin 10 hari. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, apa tanda mereka penuh Roh Kudus?
mereka mulai berbicara di dalam bahasa roh. Itu firman Tuhan. Begitu saudara, masih ketepatan kita dimulihkan, kita harus bertumbuh. Salah satu pada dimulihkan penuh, kita harus memiliki kuasa roh. Penting saudara. Kalau saya baca Sentaruan pasal yang ke-12 ayat 14. Roh Kudus pun roh penolong. Penolong dalam segala perkara. Ya, roh penghibur, roh kekuatan, roh kuasa, roh ini. Sempurna sebagai penolong. Menolong saudara jasmani rohani. Tidak ada kesukaran, kesulitan, masalah yang tidak bisa dibereskan. Apa saudara? Kalau Roh Kudus dipimpin, Roh Kudus akan memimpin. Sekali lagi, milikilah kuasa Roh Kudus. Mengapa? Saya singkatkan saja. Saudara dan saya, kita dengan penuh Roh Kudus, kita akan dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa kita memiliki Roh Kudus? Harus memiliki, saya katakan harus. Karena kuasa Roh Kudus akan memelihara saudara dan saya. Dengan cara yang luar biasa. Sebab Tuhan sudah memberi peringatan akan datang siksaan yang dahsyat. Akan datang siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi, tapi pasti akan terjadi. Virus corona sampai Februari ini ada jalan 2 tahun belum beres-beres, tuntas belum. Malah tuntutan Bapak Ukraina muncul lagi, bukan tidak seperti ini belum akan datang kesusahan aneh yang dahsyat yang belum pernah terjadi, tapi akan terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi secara perlu kita hidup di akhir sana. Tidak ada yang ingin mati. Kalau itu bagi saya bisa kerja, saya nyata saja. Kok dulu begini? Masuk kesempurnaan, gereja sempurna disingkirkan. Mau saudara. Ya bayarannya mahal, mau saya akan berusaha. Tapi semua otoritas ada di tangan Tuhan. Tapi yang pasti saat ini saudara dan saya kita perlu Roh Kudus, miliki Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Saya baca kata yang terakhir dari Wahyu pasal 12 ayat 14 tadi. Kepada perempuan itu, nah perempuan di sini gereja Tuhan. Saudara dan saya masuk dalam gereja Tuhan kalau saudara dimurnikan, masuk dalam kesempurnaan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Sayap burung nasar itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Maka kedua sayap bahkan ganda Tuhan akan diberikan. Hujan awal, hujan akhir akan dicurahkan. Belum, tapi tidak lama lagi. Ya. Dua sayap burung nasar yang besar katanya. Untuk apa? Supaya ia gereja yang sempurna, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Terbang itu artinya disingkirkan, dibawa. Ada 24 kalau kita bicara tentang apa, nanti ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan, disingkirkan, dibawa. Amanah ke padang gurun dikatakan. Tapi padang gurun itu sudah dirubah menjadi taman Eden. Ada perjalanan Nabi Yesaya, saya nggak sampai hari. Dirubah seperti taman Eden. Kalau saudara mau menikmati taman Eden, kebun buah-buahan itu seperti itu. Sebab yang di situ kan berapa ratus juta saya nggak tahu.
dari umat Tuhan di seluruh muka bumi. Semoga kita semua, kalau masih hidup, disingkirkan ke padang gurun di mana ia dipelihara. Berapa lama kalau saudara dipelihara? Sementara dunia dalam penderitaan yang belum pernah terjadi, akan terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Akan dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa. 1 masa itu 1 tahun. Jadi dipelihara selama 3,5 tahun. 1260 hari 42 bulan. Itu bukan target. 1 hari menderita saja, udah mati lebih baik saya mati. Itu sisa 3,5 tahun secara bisa berkata. Jadi miliki usaha. Yang lain bukan tidak penting. Kalau kita berjalan sesuai dengan Tuhan, berkat itu kan berjalan. Iya. Matius 63, Matius 63 sehari itu belajar arah kebenaran semua dikatakan. Manusia kan tapi Tuhan berkata, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Berkat pasti datang. Tapi kalau Tuhan tutup pintu, mati. Waktu jadi firman Tuhan, jadi Tuhan banyak kekayaan orang, kerja dari tadi kedar ini, tentang itu mereka bukan nanti diberikan pada siapa umat Tuhan. Nah, itu cara Tuhan, gimana caranya? Baik, itu terjadi. Itu benar Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasa Allah. Ada karunia-karunia dari Roh Kudus. Mujizat, kesembuhan, nubuat, karunia iman, karunia ada karunia. Tapi Roh Kudus juga memberikan buah-buah Roh Kudus bagi seluruh pemanusia saudara sekalian. Roh Kudus juga memberikan buah-buah Roh Kudus. Kalau tidak, saya akan mulai dari kasih ada 9 buah. Buah Roh Kudus juga saudara bisa sedikit. Kalau karunia mungkin 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau buah Roh Kudus saudara bisa miliki semua. Dan saudara akan jadi berkat, jadi garam dari tengah dunia. Mari kita bagi berdiri. Kita mau nyanyikan itu buah Roh Kudus. Kita nyanyi 5 kali. 2 pelan, ya, nanti 2 cepat, lalu sekali lagi pelan, sambil merenungkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemuliaan
seluruhnya. Puji roh kami, sehingga kami tidak tercacat dan keruh di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami di tangan-Mu Bapa. Bertuah setiap jemaat di tempat ini. Kompakanlah api kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan. Bukan saja kami Tuhan, untuk hidup di dalam ketenangan. Kami akan hidup di dalam kobaran api-Mu Tuhan. Berjalan terus Tuhan, melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Nama Allah ditinggikan dan dimuliakan. Jiwa-jiwa baru akan datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang akan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami masuk di dalam kegerakan-Mu ini. Api kuasa-Mu akan membakar setiap hati kami Tuhan. Kami tinggalkan segala hidup kami yang lama. Kami berlari kepada tujuan kami, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Roh Kudus akan menopang, Roh Kudus akan meneguhkan kami, Roh Kudus akan mengisyahkan setiap hidup kami. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Allahku. Semua terbuka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahwa kami lebih dari, bahwa kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Itulah kerinduan setiap kami yang ada di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hari demi hari ke depan akan kami lalui. Kami percaya dalam rencana yang besar dalam setiap hidup kami. Kau sudah merangkai hidup kami. Bila kami menyetujui setiap apapun yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan mengalaminya Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami akan melihat cara yang ajaib kami alami. Dan kami memuliakan Engkau. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Dan kami mau Tuhan setia, sungguh-sungguh. Kami tidak mau ketinggalan. Kami ingin masuk di dalam gereja-Mu yang sempurna. Disingkirkan. Kami menikmati segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami sungguh-sungguh lebih lagi. Dan kami tahu setiap persoalan apapun yang sedang kami alami saat ini, Engkau sudah sediakan jalan yang terbaik bagi hidup kami. Kami harus tetap setia dalam ketenangan kami. Bertekun mempelajari firman Allah itu akan menuntun kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Berkat-Mu tercurah atas seluruh keluarga besar hamba-Mu. Berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Roh Kudus Allah yang hidup itu akan bekerja selalu dalam setiap hidup kami. Segala pujian dunia bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Mari kita persembahan. Glory, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat anugerah berkat yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Bapak. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang luar biasa buat kami, untuk menumbuhkan hidup kami Bapak. Biarlah firman yang tertanam dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Bapak. Lingkupi kami dengan darah domba Allah. Kau patahkan kuasa-kuasa kegelapan. Biar hidup kami selalu berada di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami mau memberikan
persembahan. Engkau berkati tangan-tangan kami Bapa, biarlah persembahan ini Bapa boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa, boleh menjadi pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. Buat roh kita nyanyikan bersukacita. Hari ibadah minggu dilakukan pagi dan sore ya. Untuk pertengahan minggu hari Kamis jam 5:30, 1 jam dan doa pagi sudah mulai berjalan ya. Dan 2 minggu ini bersarankan ya. Lupa saya umumkan ya. Saudara bisa berdoa di rumah. Kalau saudara mau bersama-sama berdoa di gereja, dimulai gereja terbuka mulai jam 4:30 sampai jam 5:30. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dari ibadah, berkati ibadah pagi ini. Kami yang datang, Tuhan Engkau sudah berkati yang susah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus. Hidup Yesus sudah menyembuhkan. Segala penyakit Engkau sudah tanggung Tuhan. Kami tinggal percaya bahwa hidup Yesus sudah menyembuhkan. Yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati yang berbahagia sepanjang minggu ini, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jasmani dalam Tuhan pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, apapun yang dikerjakan oleh umat yang berbagai sebanyak Engkau berkati Tuhan. Demikian juga dengan berkat rohani, iman percaya kami semakin bertumbuh kokoh dan kuat. Kami semakin mengasihi Yesus dan lebih dekat dengan Yesus. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab keselamatan hanya daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi berkati kami semuanya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok, sampai
Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput kami semua, supaya di mana Engkau ada, di situ kami ada, berbahagia selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati, kami bisa terima berkat Tuhan. Dan kami sama-sama katakan, Amin.